Halo teman-teman, bertemu dengan saya Florencia Aryati dari SMP Negeri 9 Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya ingin memberikan pemahaman mengenai Merdeka Mengajar. Pada pelatihan ini ada 5 modul yang saya pelajari dalam topik Merdeka Mengajar. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul pertama, kita mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul pertama, kita harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Itu adalah menurut Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang keempat, pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kelima, pendidik berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Yang ketujuh, guru harus adaptif terhadap perubahan. Yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi peserta didik secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang keempat, pendidikan tidak sekedar memberi pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Yang kelima, sistem AMO, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarsyo, dan Tutwuri Handayani. Yang keenam, manusia merdeka adalah manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Kemudian untuk modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pertama, pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Dua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Perubahan tidak bisa dihindari, sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa,
Hal ini sesuai dengan keadaan trikon yang dibukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu kontinu, konvergen, dan kons. Kemudian pada modul keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga dibentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, kodrat anak, ibarat kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dari coretan dan tulisan tersebut. Modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru juga harus tahu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Yang kedua, perspektif guru tidak selalu sama dengan perspektif peserta didik. Yang ketiga, fungsi pendidikan adalah mengantar peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Sekian pemahaman mengenai Merdeka Mengajar dari saya. Atas perhatian teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih.